Melihat ramuan gelap itu, semua orang menunjukkan rasa jijik. Setelah meminum ramuan ini, kamu tidak perlu khawatir tentang tenda beracun ini. Chen Ping berkata kepada semua orang. Tapi tidak ada yang maju, lagi pula ramuan itu tampak sangat gelap dan baunya sangat busuk, bagaimana bisa dimakan? Saat tidak ada yang maju, apoteker Chen adalah orang pertama yang bergegas maju. Lalu dia mengambil pil dan melemparkannya langsung ke mulutnya. Kali ini, semua orang terkejut, mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan sang alkemis. Ini benar-benar obat yang ajaib, sungguh obat yang ajaib. Saat dia mengatakan itu, apoteker Chen berlutut dan memuja Chen Ping, saya tidak memiliki penglihatan, dan saya tidak mengenal ahli pengobatan. Kekuatan obatnya, mohon maafkan saya. Sikap apoteker Chen langsung membuat orang-orang yang tercengang itu semakin kaget. Apoteker Chen, kamu ini apa? Kai Hongwei bertanya pada apoteker Chen dengan bingung. Berhentilah menyebut saya apoteker. Saya layak menyandang nama apoteker. Hanya orang di depan saya yang bisa disebut apoteker. Bahkan ahli kedokteran. Ramuan ini kelihatannya gelap dan berbau, tetapi ini adalah obat ajaib yang dapat mendetoksifikasi. Ada juga kuali untuk memurnikan obat. Ini adalah kuali Senong kuno, kuali obat tertinggi. Apoteker Chen berkata dengan penuh semangat. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Yaoshi, semua orang melihat ke arah Chen Ping, dan mata mereka berubah. Pada saat ini, Tuan Miao berhenti membunyikan bel dan berkata dengan keringat di kepalanya, semuanya, tolong segera minum ramuan itu. Apoteker Chen benar, adik laki-laki ini memang bisa disebut ahli pengobatan. Sebenarnya aku terluka saat bertarung dengan iblis, dan ada energi jahat di tubuhku. Jika adik kecil ini tidak membantuku menyedot energi jahat dalam penerbangan, aku mungkin akan pergi menemui Raja Neraka lama sekali, yang lalu. Tuan Miao mendesak semua orang untuk meminum obat mujarab dengan cepat. Dia tidak dapat lagi membunyikan bel, dan segera semua orang akan melakukannya. Mereka yang diserang oleh tenda beracun itu dan kehilangan akal sehatnya. Kakek, kamu. Wajah Miao Shen penuh dengan keterkejutan, dia tidak menyangka perkataan Chen Ping itu benar. Begitu Miao Lao mengatakannya, semua orang yakin dan mulai mengeluarkan pil dari kuali Senong dan langsung menelannya. Bahkan Ji Yun dan Huo Feng masing-masing memakannya. Chen Ping tidak mengambilnya, hanya tenda racun ini, tidak ada cara untuk menyembuhkan tubuhnya yang kebal terhadap semua racun. Keracunan. Tepat ketika semua orang menelan ramuan itu, Chen Ping menemukan bahwa si Kong Zhen mengambil ramuan itu, berpura-pura membuangnya ke mulutnya, tetapi memasukkan ramuan itu ke dalam sakunya. Chen Ping sangat terkejut. Dia tidak mengerti mengapa si Kong Zhen tidak meminum ramuan itu. Apakah karena dia tidak takut dengan racun? Akun. Meski bingung, Chen Ping tidak bertanya lebih lanjut, meminum obat mujarab atau tidak adalah kebebasan seseorang, dan Chen Ping tidak akan memaksanya. Setelah semua orang meminum ramuan itu, mereka tidak lagi terpengaruh oleh tenda racun, dan pikiran mereka tidak bingung. Tanda seru. Oke, ayo kita pergi dari sini secepatnya. Meski kita tidak akan terpengaruh oleh tenda racun, monster yang muncul di sini juga akan menjadi gila. Kata Kai Hongwei. Semua orang mengangguk, lalu mengikuti Kai Hongwei, berencana meninggalkan tempat ini. Tapi saat Kai Hongwei mengambil beberapa langkah ke depan, tiba-tiba kehampaan bergetar, diikuti dengan kekacauan. Aliran nafas keluar. Di malam yang gelap, sosok perak muncul, menuju ke arah Kai Hongwei seperti kilat. Kai Hongwei terkejut dan secara naluriah mundur. Sosok itu melompat ke udara, lalu menatap tajam ke arah Kai Hongwei. Pada saat ini, semua orang menemukan bahwa sosok tadi ternyata adalah harimau iblis. Mata harimau iblis ini dipenuhi dengan darah merah, yang jelas dipengaruhi oleh tenda racun. Yin Chihu, harap berhati-hati. Melihat harimau iblis ini, Kai Hongwei terkejut dan diingatkan dengan keras. Saya melihat harimau merah keperakan itu panjangnya lebih dari 10 meter, dengan sepasang mata seperti lonceng, semua orang memperhatikan harimau merah keperakan ini. Harimau itu tampak sangat kecil di hadapannya. Sial, bagaimana kamu bisa bertemu dengan harimau perak ini? Orang seperti ini sangat sulit dihadapi, tapi biasanya orang ini. Harimau merah keperakan tidak pernah menyerang manusia. Petik 2. Tidakkah kamu melihat botol macan merah terkena dampaknya, dengan mata merah dan kebingungan? Apa yang bisa kita lakukan?
Jika hanya satu harimau merah perak yang bisa mengatasinya, jika sekelompok dari mereka datang. Ini merepotkan. Petik 2. Ketika semua orang melihat harimau merah keperakan, semua orang sangat gugup. Menghadapi Piao Hongwei dan kelompok biksunya, Yin Qiu tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Kemudian dia meraung dan mencakar leher Kai Hongwei dengan cakarnya yang tajam. Wajah Kai Hongwei berubah, dan aura di tubuhnya meledak seketika. Kemudian membentuk sebuah perisai Tao. Harimau merah perak meraih perisai dengan satu cakar, perisai yang tampak kokoh itu langsung hancur di bawah cakar ini, dan dada Kai Hongwei juga tergores dengan bekas luka yang dalam. Kai Hongwei langsung terlempar dan terjatuh dengan keras di depan semua orang. Setelah melihat ini, Kai Qianan bergegas maju dan membantu Kai Hongwei berdiri. Melihat betapa kuatnya harimau merah perak ini, semua orang menghirup udara dingin. Anda harus tahu bahwa Kai Hongwei telah mampu melakukan perjalanan antara Zhongcheng dan Nancheng selama bertahun-tahun, tetapi dia memiliki identitas aslinya. Serius, kini dia dirobohkan oleh harimau merah perak hanya dengan satu cakar. Ini adalah Raja Harimau, semuanya harap berhati-hati. Meskipun Kai Hongwei terluka, dia tetap mengingatkan dengan keras. Mari kita bekerja sama untuk membunuh harimau merah perak ini dengan cepat, jika tidak, ia akan memanggil temannya, yang akan menimbulkan masalah. Tuan Miao juga terlihat sangat serius saat ini. Dia baru saja menghabiskan seluruh kekuatan spiritualnya untuk membunyikan bel untuk melindungi semua orang dari racun, tetapi dia belum pulih sepenuhnya. Setelah mendengar sapaan Tuan Miao, semua orang menunjukkan senjatanya. Melihat hal ini, harimau merah keperakan mengaum, lalu terdengar semburan auman di sekeliling. Saat kehampaan di sekitarnya berguncang, harimau merah keperakan mulai bermunculan satu per satu. Ada puluhan harimau merah keperakan, semuanya berwarna merah. Dengan mata terpejam, rambut perak di tubuhnya berada di kegelapan malam. Terlihat sangat mencolok. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Akan sangat sulit menghadapi Raja Harimau, begitu banyak harimau merah perak yang datang sekaligus, begitu pula mereka. Kematian itu pasti. Melihat ini, wajah Kai Hongwei langsung memucat, matanya penuh keputusasaan, dan dia berkata, sudah berakhir, kali ini benar-benar sudah berakhir, sepertinya kita semua akan mati di sini. Tetapi pada saat ini, beberapa orang di tim yang semula bersatu mulai mundur. Tuan Miao juga melihat pikiran semua orang, tetapi saat ini, cara terbaik adalah melarikan diri. Setiap orang yang dapat melarikan diri adalah satu. Jika mereka semua tetap tinggal, tidak ada satupun dari mereka yang akan selamat. Semuanya, pada saat ini, kita hanya bisa mengharapkan berkah untuk diri kita sendiri. Jika ada yang ingin melarikan diri, maka cepatlah. Larilah demi hidupmu, aku akan tinggal bersamamu untuk mengulur waktu. Setelah Miao Lao selesai berbicara, dia melihat ke arah Chen Ping dan berkata, adik, kamu juga bisa melarikan diri, tapi saya harap kamu bisa membawa cucuku dan melarikan diri bersamamu. Miao Lao ingin Chen Ping melarikan diri bersama Miao Miao, sementara dia tetap tinggal untuk menghadapi harimau merah perak ini. Kakek, aku tidak akan pergi, aku ingin tinggal bersamamu. Miao Shen menggelengkan kepalanya, bagaimana dia bisa pergi? Tuan Miao, saya hanya ingin berterima kasih atas kebaikan Anda, tetapi saya harus pergi. Pada saat ini, si Kong Zhen melompat keluar. Setelah berterima kasih kepada Tuan Miao, dia segera berlari ke arah Kai Qianan dan berkata, Qianan, cepat bawa Paman Kai bersamamu. Ayo cepat lari, jika kita terlambat, kita semua akan terbunuh oleh harimau merah perak ini. Dimakan, Kai Qianan memandang Kai Hongwei dengan bingung. Saat ini, Kai Hongwei terluka. Dia menatap ke arah semua orang dan hanya bisa menghela nafas, semuanya, aku, Kai, maafkan kamu, tolong lari. Setelah mengatakan itu, Kai Hongwei didukung oleh Kai Qianan dan si Kong Zhen dan kabur lebih dulu. Melihat Kai Hongwei melarikan diri, semua orang juga berbalik dan lari. Miao Lao, aku di sini untuk menunda, sebaiknya kamu segera pergi. Chen Ping berkata pada Tuan Miao. Kamu, Tuan Miao memandang Chen Ping, dengan kekuatanmu, aku khawatir kamu akan dimakan oleh harimau merah perak dalam satu gigitan. Jangan tinggal dan mati sia-sia. Petik 2. Jangan khawatir, Tuan Miao. Karena saya berani tinggal, pasti ada jalan. Setelah Chen Ping selesai berbicara,
dia melambaikan tangannya dan nafas naga keluar dari tubuhnya, lalu meledak di udara. Membuka, nafas naga ini langsung membentuk penghalang, menghalangi harimau perak. Merasakan nafas sang naga, bahkan Yin Chihu yang sudah kehilangan akal sehatnya pun begitu ketakutan hingga ia mundur beberapa kali. Melangkah. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka semua memandang Chen Ping dengan tidak percaya. Adik, auramu sangat istimewa. Itu benar-benar dapat menakuti Yin Chihu yang tidak rasional. Tuan Miao berkata dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Miao Lao, ini hanya tipuan kecil. Aku menambahkan bau ketakutan monster ke dalam nafas ini, jadi aku bisa menakuti harimau merah perak ini. Tapi kita tidak akan bisa bertahan lama. Sebaiknya kamu segera kabur dan menunggu sampai kamu keluar dari tenda racun. Chen Ping berkata pada Tuan Miao. Melihat ini, Tuan Miao mengangguk, lalu berkata, semuanya, ayo pergi dulu dan tinggalkan tenda beracun ini. Asteris. Dengan Tuan Miao yang memimpin, yang lain mengikuti Tuan Miao dan melarikan diri demi nyawa mereka. Kalian berdua harus mengikuti, dan aku akan menyusulmu nanti. Chen Ping meminta Ji Yun dan Huo Feng melarikan diri bersama Miao Lao dan yang lainnya. Ji Yun dan Huo Feng ingin mengatakan sesuatu, tapi melihat Chen Ping seperti itu, mereka hanya bisa menganggukkan kepala dan mengikuti. Persetan dengan Miao Lao dan yang lainnya. Saat ini, Chen Ping ditinggalkan sendirian menghadapi puluhan harimau merah perak. Alasan mengapa Chen Ping meminta orang lain untuk melarikan diri adalah karena dia tidak ingin memperlihatkan dirinya di depan semua orang. Membagikan, Chen Ping dengan sengaja mengubah nafas naga tadi, sehingga dia tidak dikenali. Namun, naga adalah penguasa semua binatang. Bahkan jika harimau merah perak diracuni dan kehilangan akal sehatnya, dia masih bisa. Tetap aku merasakan tekanan nafas naga, jadi aku mundur. Ada alasan lain, yaitu Chen Ping merasa ada yang tidak beres dengan tenda beracun tersebut. Tenda beracun ini tidak terbentuk secara alami, melainkan dibuat oleh seseorang. Dan kemunculan serangan yang tiba-tiba di sini pastilah seseorang yang melakukannya dengan sengaja, tetapi Chen Ping tidak tahu persis siapa orangnya. Pada saat ini, nafas naga perlahan melemah, dan harimau merah keperakan mulai menyerang dengan ganas, dengan keras. Penghalang itu berguncang terus-menerus. Melihat penghalang itu akan segera diledakkan, Chen Ping tidak merasa gugup sama sekali. Saya melihat Chen Ping menggumamkan kata-kata di mulutnya, dan mantra King Xin terdengar merdu, dan kemudian menembus telinganya. Tubuh harimau merah keperakan itu. Dalam sekejap, Silver Scarlet Tigers yang awalnya maniak perlahan menjadi tenang, dan mata merah mereka mulai kehilangan kemerahan. Chen Ping terus melafalkan mantra pembersih hati, dan akhirnya mata harimau perak itu tiba-tiba dipenuhi kebingungan. King Ming, apa yang terjadi? Raja Macan melihat sekeliling, lalu berbicara dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Harimau merah perak lainnya juga berada dalam kebingungan, mereka tidak tahu bagaimana mereka bisa melakukannya saat ini. Muncul di sini, Anda terkena tenda racun, yang menyebabkan Anda kehilangan kesadaran dan menyerang kelompok kami. Chen Ping berkata perlahan, kami menyerangmu. Raja Harimau sedikit bingung, kami selalu tinggal jauh di pegunungan dan hutan dan tidak pernah bertarung dengan biksu manusia. Bagaimana kami bisa menyerangmu? Asteris. Bukankah aku baru saja mengatakan bahwa kamu terkena tenda beracun dan menjadi tidak sadarkan diri? Hanya saja aku tidak tahu dari mana tenda beracun ini berasal. Chen Ping berkata jujur, itu pasti kesalahan orang-orang serakah itu. Sejak mereka tiba, kita sudah banyak menyerah. Saya tidak menyangka orang-orang ini menggunakan tenda racun untuk membingungkan pikiran kita dan membuat kita menyerang umat manusia. Biarawan, Raja Harimau sepertinya mengingat sesuatu, jadi dia berkata dengan marah.